Moments with Dana Iswara. Halo Devi dan Desman. Halo Mbak. Halo. Selamat datang di AHA Moments with Dana Iswara. Terima kasih sekali untuk waktunya dan kesempatannya untuk saya. Thank you, kita juga makasih Mbak. Sama. Nah ini ceritanya dalam rangka kemarin Hari Bersepeda Sedunia. Jadi mudah-mudahan ini topik yang relevan untuk jadi obrolan kita dan juga untuk yang menyaksikan lewat kanal YouTube. Tamu saya kali ini adalah Viata Devi. Dia adalah go-racer sejati, role model dari banyak sekali para pesepeda termasuk saya, yang membuat saya kemudian menekuni sepeda dengan lebih serius lagi dari yang sekedar olahraga. Dan juga pendiri dari klub sepeda Velocity, yang nanti akan kita gali lebih jauh apa itu Velocity Club yang sangat unik dan ada di seluruh Indonesia. Kemudian tamu saya yang satu lagi adalah Desman Mendrova, seorang fotografer. Halo. Desman ini adalah fotografer yang cukup senior yang sudah malang melintang awalnya di media cetak dan kemudian sekarang menjadi fotografer untuk para sport enthusiast dan juga fotografer event olahraga juga? Iya, event. Oke, yang pertama-tama tentu saya ingin tanyakan Devi, apa yang membuat Devi tertarik pada olahraga sepeda dan khususnya road bike ya Devi, ya, sepeda balap? Oke Mbak, thank you. Pertama-tama thank you kita udah diundang Velocity. Nah, kemudian kenapanya itu sebenarnya mungkin karena hobi ya. Dari kecil kan emang sepeda tuh memang salah satu permainan sih sebenarnya ya, permainan yang fun gitu untuk kita. Dan saya dulu sangat tomboy banget. Jadi dulu tuh mulai dari pakai BMX gitu ya, lalu kemudian seiring dengan berjalannya waktu, saya masuk ke MTB, bahkan sempat juga menjajal downhill, tapi waktu itu memang masih jarang banget. Jadi perempuan tuh mungkin kalau kita MTB-an tuh masih cuma 1-2 orang, 2008-an gitu. Kemudian akhirnya ikut triathlon. Barulah di situ kenal sama sepeda road bike. Pertama kali ikut triathlon 2010 itu aku pakai sepeda XC. Aku nggak tahu kalau triathlon itu harus pakai sepeda balap. Jadi waktu kita datang, orang-orang kebanyakan waktu itu pertama kali aku coba di Bali, itu mereka pada pakai sepeda balap, pada ngeliatin gitu, karena kok aku pakai sepeda XC karena aku nggak tahu. Nah, dari situ baru harus punya sepeda balap. Akhirnya belilah sepeda balap, dari situ menekuni jatuh cinta sama road bike dan asik gitu. Rasanya mungkin juga walaupun sama-sama punya resiko di MTB, downhill dan road bike, tapi untuk saat ini sesuai usia kayaknya road bike yang paling lebih resikonya lebih rendah gitu. Gitu ya. Dibandingkan sepeda lipat? Sepeda lipat juga suka, tapi mungkin kalau sepeda lipat kalau aku lebih untuk fun-nya, walaupun olahraganya tetap ada, tapi untuk fun-nya. Jadi kayak untuk bersosialisasi aja, banyakan jalan-jalannya, banyak berhentinya gitu. Tapi kalau untuk real olahraga sih road bike yang lebih road bike ya. Tapi dari segi resiko mungkin juga sepeda lipat lebih sedikit beresiko ya Dev ya? Juga. Sebenarnya nggak juga. Malah lebih lucu, aku pernah injury itu malah karena sepeda lipat, bukan karena road bike. Kenapa tuh? Karena waktu itu di jalanan kan bannya kecil sekali, masuk ke penutup jalan. Iya, lubang. Ada sepeda motor itu dia motong, jadi masuk ke situ, jatuh, terus frame-nya itu ngelipet ke kaki. Jadi abis itu malah jadi kakinya jadi bengkak besar banget gitu. Jadi itu sih malah belum tentu resiko rendah juga. Betul. Apalagi kalau udah di jalanan ya Mbak ya, kalau di jalanan semua beresiko sih. Betul. Iya. Jadi memang skill bersepeda itu harus betul
betul ya kita miliki, baru berani deh tuh apa namanya istilahnya modal kotan mau luar kota gitu, tapi jangan coba-coba kalau memang skillnya belum tinggi lah gitu ya. Skill memang harus, tapi kalau udah di jalanan taat lalu lintas sih, etika Betul. di jalanan itu juga penting. Betul, betul. Ya, nanti kita ngobrol mengenai itu ya. Nah, sekarang saya ingin ke Desman dulu. Nah, ini pandemi selama 2 tahun belakangan ini ya, 2 tahun lebih, ini kan membuat banyak sekali perubahan di dalam kehidupan kita, individu maupun masyarakat secara keseluruhan gitu. Perubahan yang signifikan baik dalam kebiasaan maupun juga tentunya dalam kehidupan ekonomi gitu ya. Yang negatifnya adalah memang dampak ekonominya sangatlah memukul banyak pihak gitu, dan lapangan pekerjaan banyak yang harus gulung tikar gitu. Tetapi juga segi positifnya adalah saya rasa kemudian animo masyarakat menjadi meningkat gitu untuk berolahraga, karena banyak waktu yang ada di rumah daripada ngapa-ngapain, hobi-hobi yang lama keluar lagi tuh, mencari sesuatu yang bisa membuat Desman terus bekerja gitu. Life must go on lah ceritanya. Nah, kemudian ketemulah ini gitu, menjadi street photographer ceritanya, fotografer jalanan yang khusus apa namanya kegiatan olahraga. Disitulah kemudian Desman tahu bahwa ada peluang daripada pandemi ini gitu. Cerita dong Des, gimana tuh mulainya dan kemudian juga sampai ada punya apa tuh platform di Instagram yang namanya Pelari Kece dan fotosport.id. Ya, terima kasih sebelumnya sudah diundang di Aha Moments. Iya, Aha Moments. Jadi background saya memang sebenarnya jurnalis tulis sebenarnya. Cuman di bangku kuliah kan memang udah belajar fotografi karena kan saya jurusan jurnalistik. Kemudian di penugasan juga mau tidak mau harus bisa motret gitu loh. Walaupun jadi penugasannya liputan gitu ya, liputan tapi kadang-kadang kan ada liputan yang tidak dibarengi dengan fotografer yang memang spesifikasi pekerjaannya itu gitu. Mulai dari tahun 2013 itu saya sudah mulai liputan acara-acara olahraga seperti Jakarta Marathon, Bali Marathon, dan beberapa event-event lari lainnya. Biasanya kan itu diadakan weekend. Jadi karena saya satu-satunya laki-laki yang di kantor, akhirnya kan saya yang ditugaskan untuk itu, gitu loh. Nah, kemudian di tahun 2017 itu saya ikut menjadi salah satu volunteer di acara namanya waktu itu Nusantaran, itu lari dari Purwokerto ke Dieng. Devi juga pasti tahu tuh Nusantaran. Ya. Nusantaran sekitar 100-an kilo. Di situ saya melihat peluangnya cukup bagus kalau saya jadi fotografer. Menyediakan foto-foto untuk teman-teman sport entusias gitu. Saat menjadi kantor saya nggak punya tempat untuk menampilkan foto-foto yang saya foto setiap kali liputan karena itu terbatas untuk menampilkan foto-foto itu, sementara foto-foto itu kan personal gitu ya. Nah, makanya kemudian terpikir untuk bikin akun Instagram. Waktu itu saya salah satu penyedia foto gratisan, biasanya saya ke res-res, ke res, kadang-kadang ke Free Day, Mbak Dana mungkin saya pernah fotoin bersama teman-teman gitu loh. Itu saya sediakan foto gratis, tapi dengan catatan saya pasang watermark Pelari Kece di situ. Pelari Kece, iya. Bagi saya waktu itu foto ini salah satu hasil karya. Hasil karya dan media buat saya untuk marketing akun saya gitu loh. Iya. Karena saat itu saya udah konsep misalnya akun ini saya konsepnya sebagai media gitu loh. Media informasi, nggak sekedar
menampilkan foto-foto saja gitu. Kemudian di tahun awal 2018 saya bikin Polari Kece. Di pertengahan 2018 itu saya mulai terima orderan Sabtu Minggu, foto-foto komunitas, foto-foto komunitas lari, foto-foto race gitu. Polari Kece itu memang sudah ada sebelum pandemi ya. Sudah mulai dari situ ya. Gitu. Oke. Cuman konsep post-sport ini sebenarnya sudah mulai ada dari tahun 2019 gitu. Karena saya waktu itu kalau cuman Polari Kece itu terlalu spesifik gitu. Sementara tawaran pekerjaan, tawaran untuk motret itu kan ada triathlon. Di triathlon itu ada renang, ada lari, ada sepeda gitu. Saya nggak mungkin masukin foto itu di Polari Kece. Makanya kemudian secara kebetulan momennya pas saya bikin akun Pospor itu di Juni 2020 saat udah pandemi. Itu PSBB mulai dilonggarkan. Nah, pandemi itu memang membawa dampak yang tapi yang harus kita sadari bahwasanya kadang-kadang masa sulit itu membuat kita terpikir untuk melakukan sebuah inovasi gitu. Ada sebuah ada hikmahnya tentu ya, ada hikmahnya gitu. Iya. Dan untuk Desman memang untuk Desman pun disitulah kemudian makin dikenal oleh para sports enthusiast gitu ya. Nanti saya akan kembali lagi ke Desman karena tentu saya lihat juga di akun Anda memang followersnya udah banyak sekali gitu. Jadi nama Anda tuh sudah terpatri lah gitu di kepala ya untuk seperti tadi bahwa beberapa event olahraga juga iyalah kontak Desman aja gitu. Kalau Devi sendiri, Devi sebagai pendiri satu klub sepeda yang anggotanya seluruh Indonesia, namanya Velocity. Nah, yang unik adalah klub ini anggotanya perempuan semua gitu. Alasannya kenapa, Dev? Hanya perempuan semua, dan tujuan dari Devi mendirikan ini untuk apa? Mungkin aku mau ngelurusin ya, belum seluruh Indonesia sih Mbak. Jadi sebenarnya ini kan Velocity masih sangat bayi muda. Ya. Umurnya berapa sih, Dev? 19 Juni besok baru 1 tahun. Tapi kalau mungkin bisa dilihat, kami itu sangat konsisten sekali dan sangat aktif gitu. Jadi dalam 1 tahun ini bahkan kita sudah ada weekly program, ada monthly program, dan itu berjalan gitu ya. Dan kalaupun ada di luar Jakarta itu adanya cuma di Bogor, Bandung, Solo, Jogja, satu lagi ada di Singapura. Ada 5 orang kita di Singapura. Oh malah ya, udah nyebrang laut samudra. Seluruh Indonesia sih, karena memang aku tuh sama teman-teman berpikirnya kita pokoknya solid dulu di Jakarta, tetapi banyak gitu yang nanya gitu untuk kalau mau join di mana gitu. Jadi ya udah kita juga terima. Nah, jadi kenapa perempuan semua? Ini memang didirikannya tuh masa pandemi kan, Juni 2021. Mungkin ada komunitas wanita yang sudah lebih dahulu dengan latar belakang yang mereka dahulu semuanya triathlete. Jadi mereka mencari teman untuk bersama-sama latihan. Nah, kalau di zamannya kita, Velocity itu kan lagi pandemi. Nah, justru kalau lagi pandemi itu kita harus berkelompok-kelompok kan, lebih kecil, berkelompok-kelompok lebih kecil. Nah, jadi tujuannya adalah supaya kita punya teman-teman kelompok kecil yang memang terus sama terus, ya kan, dan juga tahu gitu bukan cuma untuk membuat bugar dan sehat, tapi juga tahu sepeda yang aman itu seperti apa, yang menjaga keselamatan itu seperti apa. Jadi akhirnya dari kelompok-kelompok kecil dari 14 orang akhirnya semakin besar. Sekarang ini sudah 341 orang. Aku bisa tahu exact number-nya karena setiap yang mau masuk itu mereka mesti mengisi member form. Nah, jadi dari situ makanya kita tahu sekarang sudah 341. Gitu. Oh, itu sampai yang di Singapura tadi ya? Iya. Dan kebanyakan juga perempuan kan biasanya ikut suami.
Kalau di pandemic cyclist tuh mereka ikut suami. Nah, suaminya tuh kadang-kadang ngebut, mereka ketinggalan. Nah, jadi dari situ kita akhirnya ya udah kita ajak join. Jadi mereka satu belajar gitu ya. Satu pembicaraan yang sama gitu. Jadi itu sih tujuan utamanya pertama adalah itu. Oke. Nah, yang menarik dari Velocity dan akunnya Desman ya, terutama di Pelari Kece yang saya perhatikan itu kalian berdua aktif memberikan tips yang bermanfaat gitu, baik itu untuk pelari maupun untuk pesepeda. Sangat bermanfaat karena memang banyak juga yang tadinya ikut-ikutan gitu karena pandemi, terus lihat teman-temannya pada lari atau bersepeda, mereka langsung terjun aja gitu, tapi tanpa tahu jelas lah gitu ya. Seperti tadi Devi bilang di awal bahwa keselamatan di jalan, tata tertib di jalan gitu, dan juga untuk Desman yang memberi tips seperti mengapa harus pakai sunglasses waktu lari, kemudian tipsnya apa ketika berlari di cuaca yang sangat terik dan panas, bagaimana menghindari dehidrasi atau overhidrasi dan sebagainya. Kalau kan emang kita ketahui bahwa kalau naik sepeda itu memang mengurangi emisi, berarti kan juga mengurangi jejak karbon. Nah, di Velocity ini beragam sih. Jadi teman-teman itu bukan hanya olahraga untuk kebugaran, tapi ada beberapa teman-teman juga yang mereka menjadikan sepeda jadi moda transportasi. Mereka bike to work itu juga mereka pakai sepeda. Jadi hal-hal yang seperti demikian itu yang kita juga mungkin sounding, kita nggak bilang mengkampanyekan, tapi kita sounding ke beberapa teman lainnya gitu di grup dan sebagainya. Oh, jadi supaya mensosialisasikan bahwa bukan hanya dengan olahraga saja, tetapi juga menjadikannya sebagai transportasi hari-hari. Jadi misalkan kalau ibu-ibu mau ke supermarket cuma di depan kompleks aja kan biasanya aduh panas dan sebagainya mau naik mobil, tapi kalau sekarang mungkin mereka lebih memilih untuk naik sepeda seperti itu. Jadi itu sih mungkin yang dari kami gitu yang bisa dilakukan. Iya. Kalau Desman? Oke, mungkin dari kegiatan saya sehari-hari mungkin nggak ada upaya secara langsung, tapi gini. Kami sebagai fotografer jalanan itu kan nggak bisa memilih mana yang harus kita foto, mana yang nggak difoto gitu loh. Tapi saya melihat dengan trennya foto-foto atau konten-konten sepeda ini di media sosial membuat banyak teman-teman yang dulunya memang nggak terlalu menggunakan sepeda untuk sebagai alat transportasi ke tempat kerja. Saya melihat sekarang itu lumayan banyak. Kemudian ada beberapa yang memang kami support. Kami memang jualan foto, tapi kami melihat kadang-kadang semangatnya itu dia punya, yang penting itu dia punya niat untuk menghargai karya kami. Jadi ada teman-teman yang memang penggerak back to work itu yang kan dia setiap hari lewat ya. Kadang-kadang ya udah ambil aja fotonya buat supaya apa, dengan adanya kontennya tiap hari itu kan itu akan menjadi membuat orang tergerak seperti tadi ya Devi bilang jadi kalaupun tidak kampanye tapi paling enggak ada sounding ya dan memberikan inspirasi lah. Oh ini mereka-mereka yang pergi ke tempat kerja, ke tempat kuliah dengan menggunakan sepeda gitu ya. Tapi memang kadang-kadang ada teman-teman yang bike to work itu juga kadang-kadang bayar foto gitu loh. Iya kan? Ya mereka menghargai lah. Mungkin banyak yang bike to work itu karena kan waktu pandemi orang nggak mau berdesakan di transportasi umum kan ada limitasi ya. Nah mereka juga nggak mau naik Gojek apa gitu karena jadi dekat sama. Nah mereka pilihannya adalah sepeda ya Mas Desman ya gitu ya. Benar. Betul. Nah ini Devi ya yang dengan Velocity-nya tentu banyaklah mengadakan event, apakah itu yang besar atau yang mingguan gitu ya. Ada nggak Devi itu menjalin kerjasama sama fotografer
street photographer seperti Desmond ini gitu, dan kalau iya bagaimana bentuknya gitu, kerjasamanya lah. Nah, kalau fotografer udah pasti kita perempuan-perempuan nih. Itu yang utama gitu, karena apalagi sekarang sosial media kan kayaknya sampai ada di reels gitu kan, jangan biarlah orang berpikir kita tidak punya pekerjaan gitu kan. Oh iya. Karena kita naik sepeda terus kan gitu tuh ada kan. Nah, itu penting banget tuh konten fotografer. Nah, kalau di kami kan ada weekly program. Jadi selama ini memang weekly program itu kan ada Senin dan Rabu di Binloop. Jadi memang Binloop fotografer itu mereka kan ada paguyubannya ya, ada komunitas. Ada ya, mereka ada udah ya. Tahu. Jadi awal-awal itu kita memang selalu ride dengan baju uniform kita. Jadi mereka tahu, oh, this is Velocity gitu kan, di Senin dan Rabu. Nah, terus pernah juga mereka kita undang, jadi mereka tahu bahwa schedule kita di Senin dan Rabu. Jadi setiap Senin dan Rabu mereka lihat uniform kita, mereka pasti akan capture, mereka pasti akan tag di IG-nya kita. Setelah itu gitu. Setelah berjalan udah hampir setahun kan mereka udah tahu kita nggak pakai seragam pun mereka udah tahu Senin Rabu nih jamnya juga gitu. Mereka pasti akan tag. Nah di luar itu mereka pun karena udah hafal wajahnya mereka juga akan tag. Nah dari situ biasanya bisa personal. Aku biasa bantunya gini, kalau kan aku juga admin di Velocity-nya. Kalau di tag di Velocity aku akan repost dan tag orang yang di foto tersebut. Jadi mereka tahu, karena kadang-kadang kalau fotografer kan dikasih linknya panjang banget tuh, kita ngeliat satu-satunya kan susah. Jadi aku tag namanya supaya mereka tahu, oh itu ada nama, ada fotonya mereka. Jadi mereka bisa mungkin kontak gitu ya, fotografer. Ya, gitu. Atau kalau misalkan kita dalam event yang, let's say misalkan kita ikut Audax gitu. Nah, ikut Audax kan ada banyak sekali fotografer-fotografer. Nah, biasanya mereka udah tahu tuh karena kita pakai Velocity atau mereka udah kenal wajah kita, mereka udah ngasih link khusus buat kita. Nah, nah seperti itu biasanya kayak aku kan misalkan nih ada yang ikut Audax, aku akan bikin grup kecil WhatsApp grup Audax. Jadi itu akan bilang, ini ada foto-foto, ada link foto, coba dilihat. Nah, kalau kita beli satu kan mahal, jadi kalau kita mau beli banyak kita murah. Nah jadi kita, ya kan Mas Desmond gitu ya? Iya benar. Paketan namanya Pak. Paketan namanya. Jadi nanti kita bilang oke, fotografer A misalkan ada 12, fotografer B ada 12, ya udah jadi kita ngomong ya. Nah biasanya para fotografer itu mereka tuh gini, misalkan paket harganya udah diturunin, terus karena kita beli banyak nanti dikasih bonus gitu loh Mbak. Oh gitu ya teman-teman Mas Desmond, baik banget ya. Karena ini juga cewek-cewek rajin kan gitu ya, rajin tampil di jalanan. Karena kan kita butuh banget tuh buat konten di IG kan, atau ganti di profile WhatsApp grup lah, apalah gitu kan. Yang kita itu simbiose mutualisme itu Mas dan Mbak ya kan. Nah, jadi yang kita lakukan tuh gitu Mbak. Jadi terus kalau misalkan ada event khusus, misalkan kayak waktu itu kita ke Anyar 128 kilo. Nah itu kita Devi ngontak tuh ya. Iya, kontak kita waktu itu pakai yang dari Dalkot misalkan. Kalian nah terus maksudnya tuh jadi dia ngikutin selama 128 kilo itu dia juga goes gitu. Bukan Jakarta siapa nanti dicegat lagi di oh ya. Iya, nah terus kayak kemarin kita pernah ke Belitung kan, tapi kita pakai fotografer lokal karena mereka juga punya fotografer ini kan event. Kita pakai fotografer lokal itu begitu kita post di grup, fotografer yang lain dari yang Dalkot, dari yang Alam Sutra, dari yang Binloop itu pada kontak, pada WhatsApp, pada DM, mau dong kalau keluar kota ikut. Gitu. Jadi mereka juga malah menawarkan gitu. Nah, jadi menarik ya kita pikir yang jadi nanti akan kita gantian aja tiap event, gantian siapa. Ya, mungkin nanti suatu saat Mas Desmond, tapi Mas Desmond ini sih udah event besar. Event besar dan nama besar gitu ya. When the price is right, I'm all yours lah. Ini menarik ya. Nah, untuk Desmond sebagai salah seorang yang mengawali pemotretan para goeser di Jembatan Kuningan. Jembatan Kuningan itu Jalan HR Rasuna Said
Kuningan Jakarta, untuk pemirsa YouTube yang ada di luar kota atau di luar negeri. Nah, itu ada sebuah tanjakan yang lumayan seru gitu. Nah, itu Mas Desman adalah salah seorang yang pertama kali nongkrong di situ dengan telelensnya dan mengcapture mereka dengan momen yang seru-seru gitu. Aduh, serius banget gitu, nanjaknya susah ya sampai gitu, nggak sadar di foto, ada yang takut momentumnya hilang lagi nanjak, ada yang santai banget gitu di foto ketawa-tawa gitu, dadah-dadah. Nah, Mas Desman sendiri pada waktu memulai kan nggak tahu gimana caranya nih, seperti tadi katanya oke, ditaruhlah di akun Instagram gitu ya, tapi itu pun karena belum menjadi kebiasaan, mungkin orang nggak terlalu aware, dan banyak yang lewat gitu di Kuningan. Caranya membuat mereka lama-lama tahu ada Mas Desman di situ dan ada teman-teman yang lain yang mengikuti, itu gimana? Di awal-awal ya. Ada proses uji coba dan proses kerjasama sebenarnya, Mbak. Jadi mulai hits Jembatan Kuningan itu khusus pesepeda sebenarnya itu sekitar September atau Oktober 2020. Sebenarnya spot itu udah lama difavoritkan oleh rekan saya Cahyo Nugroho gitu. Nah, cuman di akhir September 2020 itu saya sempat coba beberapa spot di hari yang sama. Waktu itu saya coba di Duku Atas. Sebelumnya saya coba di Jembatan Kuningan, tapi demand-nya menanyakan siapa fotografer di Jembatan Kuningan gitu. Makanya kemudian karena demand itu banyak yang nanya foto di Jembatan Kuningan, akhirnya saya dan Mas Cahyo itu memutuskan ya udah kita di Jembatan Kuningan aja gitu. Iya. Walaupun di situ ada kardusnya yang bilang gitu kan. Akun Instagramnya apa, tapi terus terang kayak saya gitu, kalau lagi lewat jalur Sudirman, yang ini namanya pura-pura masukin ke kepala, bukan pura-pura, maksudnya berusaha untuk masukin ke kepala, tapi ya saking banyaknya akhirnya lupa semua gitu kan. Kalau aku burem kayak apa? Burem. Oke, di Jembatan Kuningan itu salah satu spot yang banyak aturan. Jadi, kita nggak boleh pakai papan nama. Kita nggak boleh pakai papan nama. Di awal 2021 kita wajib swab minimal 2 kali, minimal 1 kali dalam 2 minggu, karena waktu itu ada rekan kita yang kena COVID. Jadi untuk meminimalisir kita terkena COVID, ya kita menerapkan itu. Kemudian nggak boleh pakai di situ. Rekor tertinggi fotografer yang motret di situ ada mungkin 20 orang. Dalam satu hari? Sabtu dan Minggu 20 orang. Jadi itu yang kemudian kan kita memutuskan nggak usah pakai papan nama, itu terlalu banyak gitu. Orang nggak akan hafal juga gitu. Loh. Atau juga nanti orang kan akan bertanya entah lewat akun Instagramnya Dalkot Lookgrapher, entah lewat Dalkot Look gitu loh. Jadi atau ya bertanya ke fotografer yang dia tanya, siapa aja fotografernya tadi di Jembatan Kuningan gitu. Karena waktu itu tanpa kamu pakai papan nama pun pasti ada penjualan gitu. Karena orang pasti nyari di situ. Ada orang caranya gitu ya. Ada orang yang malah ada yang berhenti untuk difoto ya. Itu menarik banget loh. Ya, itu nggak sedikit gitu ya. Yang saya tahu emang niat banget gitu. Jadi dari rumah udah ya dengan outfit yang spesial lah ya, karena dia tahu akan minta tolong difoto gitu. Itu fenomenal loh buat saya ya, Dev. Sesuatu yang tadinya nggak terpikir. Juga buat Desman gitu. Ada dari luar kota datang ke Dalkot, gowes di Dalkot, cuman pengen difoto di. Iya benar. Jadi banyak faktor sih sebenarnya kenapa itu jadi fenomenal ya. Kita juga membangun narasi bahwasanya saya backgroundnya jurnalistik, penulis gitu loh. Jadi kami membangun narasi di postingan kami itu bahwasanya ini fakta, kami ada di situ untuk survive. Gitu ya. Awalnya ini adalah bagian dari kehidupan yang terdampak dari pandemi. Oleh karena itu kalian ada di sana gitu. Iya.
Dan kemudian kerjasamanya jadi makin bagus gitu ya dengan klub-klub sepeda seperti Velocity tadi gitu, bahwa Velocity pun membutuhkan kalian di event-event yang mereka adakan, baik itu kecil maupun besar gitu. Pasti. Kami selalu berusaha gini, foto kami itu pengen dibeli karena mereka memang berniat menghargai karya kami, bukan karena mengasihani gitu loh. Karena kadang-kadang kalau mengasihani itu kan kadang-kadang dia nggak suka fotonya tapi dia beli aja, ini orang kasihan gitu loh, duduk di pinggir jalan. Tapi kami berharga itu ketika teman-teman sport entusias membeli foto karena memang dia menghargai sebuah karya. Gitu loh. Walaupun ini foto itu bukan kebutuhan primer ya, tapi betul, bukan kebutuhan primer ya, tapi saya aja gitu seneng gitu ya lihat foto yang masih pakai watermark itu, pasti tergerak untuk beli. Malah saya nggak terpikir bahwa pengen nolong fotografernya, tapi karena fotonya bagus dan saya pengen pajang aja gitu di sosmed saya gitu. Malah kan deh. Iya, malah teman-teman fotografer yang kadang-kadang bantu kita kan, misalkan kita beli satu dikasih bonus gitu loh. Iya. Ya kan? Jadi makanya ini kerjasamanya tuh simbiosanya mutualisme loh di antara kalian gitu. Jadi kita itu harus ada support system, karena kalau kita nggak ada support system maka ekosistem ini akan rusak gitu. Iya. Karena betul. Ada beberapa orang yang menggantungkan hidupnya dari sini sepenuhnya. Sepenuhnya. Contohnya saya 2021 saya memilih resign karena memang saya pengen fokus untuk mengelola kedua akun saya, dan saya pengen jadi fotografer sport non profesional. Ya lari, lomba lari, triathlon ya. Jadi saya memutuskan saya ingin fokus di sini, dan tidak memang sepenuhnya sumber pendapatan saya dari sini gitu. Dan banyak teman-teman lain yang di pekerjaan dia di PHK, backgroundnya sebenarnya bukan wedding photographer lah katakan ya. Gitu Jadi, tapi waktu pandemi nggak ada wedding, ya kan? Nggak ada wedding gitu loh. Dan fotografer juga udah nggak terhitung gitu banyaknya. Nah, untuk Devi, seperti ini akan berlangsung terus atau nanti lama-lama orang akan bosan juga gitu loh, Dev? Mungkin awalnya sih kalau namanya tren itu pasti langsung gitu kan, apalagi booming dibantu gitu dengan, apalagi dibantu dengan sosial media itu sangat cepat sekali gitu, sangat besar biasanya. Tetapi kalau ngelihat dari terjadinya pandemi terus sekarang ini, orang kan berarti harus menuntut kita harus lebih bugar, harus imunitasnya harus lebih tinggi dan sebagainya. Jadi rasanya dari tren mungkin bisa jadi lifestyle, jadi mungkin bisa jadi jangka panjang. Kalau aku lihat sih gitu, Mbak. Dan dan di olahraga ini itu lifestyle-nya tuh bukan hanya untuk menjaga kebugaran loh. Lifestyle-nya tuh ada di fashion, ya nggak sih, supaya kece, ya nggak sih Mas Desmond, supaya masuk pelari kece kan berarti kalau outfitnya pikir dong, kan harus yang outstanding gitu kan, harus yang beda. Nah, jadi lifestyle itu bukan untuk sehat aja, tapi juga di fashion gitu kayaknya. Jadi semangat ya mikirin mulai dari jersey-nya atau rompinya seperti yang Devi pakai, kaos kakinya, helmetnya, aduh luar biasa. Nah itu dia yang pengen saya tanyain. Akhirnya jangka panjang, tapi memang tidak terelakkan. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa olahraga sepeda itu adalah olahraga mahal. Tidak hanya sepedanya, tapi semuanya dari kepala sampai kaki gitu. Sehingga ada yang bilang, naik sepeda ya, aduh itu mah olahraga borjuis gitu ya. Walaupun sekarang tuh semua lapisan masyarakat lah ya, menyenangkan sekali kalau lihat kan, semua lapisan masyarakat loh bersepeda gitu. Bahkan ibu-ibu dengan membawa anak-anaknya, ibunya naik sepeda, anaknya naik sepeda, bapaknya juga. Tapi barangkali di sebagian orang pandangan itu tetap ada gitu, Dev, karena memang tidak terelakkan untuk beberapa komunitas ya, kesan, maaf saya jadi bilang elitisnya ada gitu, kesan elitisnya tuh ada. Gimana tuh Dev, cara kalian untuk bisa bilang bahwa enggak kok kita nggak elitis gitu, tapi tetap
asik gitu pakaiannya dan siap untuk dijepret sama Desmond dan teman-teman. Oke. Sebenarnya sih mau olahraga apapun gitu ya, bisa murah, bisa mahal jatuhnya, ya kan? Mau olahraga lari, bahkan sebenarnya nggak olahraga deh, kita menekuni fotografi. Sebenarnya, ya kan, fotografi. Dulu zaman aku ada tuh ekskul fotografi. Nah, masalahnya mau murah atau mau mahal. Kalau mau murah kita yang simpel aja gitu. Tapi kalau mau mahal, beli telenya, ya nggak sih? Terus lensanya lah tambah dan sebagainya kan gitu. Nah, jadi sama dengan sepeda, olahraganya sendiri sih sebenarnya murah karena kita hanya perlu sepeda, sepatu, nggak perlu klit lah misalkan sepatu olahraga, baju yang nyaman ya kan, helm, sarung tangan kan sebenarnya itu. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan mereka bisa melihat bahwa untuk apa namanya certain people bahwa dengan ada harga, ada kualitas, ada betul, mutu. ada kenyamanan, ada mutu. Ya, dengan komponen yang mungkin lebih mahal, itu terus juga sepedanya lebih nyaman, gitu ya? Nyaman kan gitu. Tetapi kembali lagi terserah kita mau yang sederhana, yang standar, atau mau yang apa namanya dengan komponen mahal kan gitu. Tapi sebenarnya tujuannya adalah sama gitu untuk sepeda. Goesnya juga sama pakai kaki kan sebenarnya gitu. Iya, tapi secara ini Dev, dari lebih dari 300 anggota Velocity ya, ada nggak sih seperti apa ya rasa bahwa nggak berani masuk soalnya yang anggota di situ sepedanya mahal-mahal sih gitu atau bajunya mahal-mahal sih, ada nggak yang sampai terbetik gitu, ada yang ngomong gitu? Di awal-awal ada seperti itu. Jadi kalau ada yang DM atau mereka mau diajak masuk sama temennya, nggak mau karena sepedanya harus merek luar negeri ya gitu kan. Terus bajunya harus pakai sepatu klit dan sebagainya gitu. Nah, tetapi kalau di kita sih kalau kayak gitu langsung aja kita ajak, udah coba aja masuk. Nah, pada saat dia gabung di situ mereka akan melihat bahwa sebenarnya kita itu sharing ilmu itu sama untuk yang sepedanya merek dari yang paling top atau yang sepeda lokal ya kan, outfitnya lokal atau yang sekarang brand luar negeri dan sebagainya. Ya, itu jadi bahkan dari latar belakang sosial ekonomi itu kita jadikan kita bareng. Jadi bahkan mereka tuh kadang-kadang baru sadar, oh ternyata dia siapa, ternyata gitu, karena di situ ya ketika ngumpul ya kaget gitu. Di Velocity itu kita sama sekali tidak ada perbedaan, merangkul semuanya, sharing ilmu semua juga sama gitu. Jadi itu sih Mbak. Nah kalau misalkan jadi inklusif banget ya. Inklusif, jadi nggak eksklusif. Kalau yang membuat orang berpikir bahwa oh ini olahraga mahal dan sebagainya, kembali lagi mungkin kan itu dari sosial media, orang juga ya kan mau memperlihatkan eksistensi diri dan sebagainya. Itu sih apa namanya kembali ke individu masing-masing ya. Iya. Desmond, kalau lagi jepret ke Weser atau pelari itu gimana kriterianya? Yang outfitnya keren, outfitnya mahal, mukanya cakep, cantik, atau apa? Kriteria apa yang Desmond pakai buat itu? Sering beli. Iya, atau yang sering beli, sampai hafal, kayak Devi. Saya mau motret yang potensial. Potensial itu apa kriterianya? Potensial beli. Nah itu. Di awal-awal kami di Dalkot sebenarnya jujur ya, kami awal-awalnya memang cuman motret road bike. Jadi pemakai RB itu sasaran pasar kami gitu loh. Oh gitu ya. Jadi yang lain-lain tuh yang Sally, yang MTB itu dicuekin. Segala macam itu diabaikan. Oke. Seiring berjalannya waktu, banyak teman-teman yang pesepeda itu yang akhirnya kenapa sih nggak motoin Sally sama MTB gitu loh. Kalian pilih kasih banget gitu. Makanya kira kan kita juga kepikir ya udah kita fotoin aja semua orang yang lewat gitu loh. Terus di tahun 2021 itu mulai ada permintaan itu bukan lagi di teman-teman pesepeda atau pelari gitu loh,
kadang-kadang dia bawa anjing. Dia naik Vespa. Oh, naik Vespa. Oh, oke. Dia hari Minggu naik mobil antiknya, di hari Minggu dia naik mogenya, gitu loh. Karena kan secara latar belakang teman-teman pesepeda itu kan mungkin awalnya dia suka naik moge gitu loh, suka touring. Tapi karena nggak bisa kemana-mana, nggak bisa liburan, akhirnya beli sepeda, gowes di Dalkot. Pelengkapnya adalah beli foto, gitu. Jadi sebenarnya, tapi sekarang sebenarnya kita udah main insting aja. Ini layak kita foto atau enggak gitu loh. Karena gitu. Ya, gitu loh. Ini bakalan nggak dibeli gitu ya? Iya. Nggak usah dijepret. Udah punya insting tuh. Kadang-kadang ada yang orang-orang dia secara ekonomi dia udah oke banget, dia bayar foto 1 juta juga dia nggak masalah gitu, nggak masalah gitu. Tapi sepedanya biasa aja gitu, misalnya harganya yang 3 jutaan, seli 3 jutaan gitu. Karena Mas tadi ada foto saya nggak ada, outfitnya yang mana ini, begitu googling siapa orangnya. Oh ya, menarik ya. Gitu. Tapi makanya kita udah insting aja menarik main. Ya. Ini memang cari foto atau enggak gitu. Tapi memang sejujurnya kami enggak pilih-pilih kasih gitu loh. Iya, oke. Selama itu menarik bagi kami secara visualnya ya kami fotoin gitu loh. Kadang-kadang kan ada juga teman-teman yang ya terus terang aja, ada juga teman-teman yang sepedanya frame-nya 200 juta aja beli foto nggak mau gitu loh. Dan itu udah kita tahu gitu loh. Nah, ada memang dia memang sanggup beli foto tapi kita support gitu. Kita support, kita kasih dia foto ya karena kan kembali lagi tadi memang kami butuh duit, tapi kalau terlalu mengedepankan orientasinya duit itu akan nggak bisa juga itu nggak panjang gitu loh, nggak panjang. Karena kadang-kadang teman-teman sport enthusiast ini jadi mulut buat yang lain, jadi mulut kita buat yang lain. Karena ngasih kita pekerjaan, ngasih kita kesempatan misalnya motret di eventnya dia gitu loh. Nah itu yang bagi kami teman-teman sport enthusiast ini bukan hanya pembeli foto tapi rekan bagi kami gitu. Karena mereka lah kami ada di sini, karena mereka lah kami bisa makan gitu. Iya. Dan juga buat para network juga kali ya, networking juga dan buat para goeser seperti Devi dan teman-teman juga fun-nya itu tentu bertambah ya Dev dengan adanya mereka gitu. Itu udah bagian kok gitu. Dimanapun gitu ya, kelompok sepeda yang saya perhatikan, kalau lagi ada event kecil pun gitu pasti nanti ada gitu loh, acara foto-foto yang ditunggu itu tuh selalu ada. Itu menambah fun, ya kan Dev ya? Iya. Jadi teman-teman fotografer dan bukan perempuan aja loh, sekarang laki juga seneng foto kan? Iya kan? Iya. Kelihatan kok dari akun-akun Instagram gitu kan. Itu sebenarnya kebanyakan yang beli foto itu laki-laki. Oh gitu ya. Karena pelari juga kan, nggak cuma pelari juga. Iya, nggak cuma sepeda aja. Jadi, gitu. Bahkan kan kalau kita lihat statistiknya itu sebenarnya kayak di akun saya misalnya, secara statistik follower saya itu lebih banyak laki-laki dari. Oh gitu ya. Karena tapi juga kan bukan cuma nunggu foto. bukan karena yang diposting itu perempuan, jadi follower. Ya kan? Dan nungguin siapa yang diposting sama Desman kan. Oh anak Velocity nih, gue kenal nih. Memang kadang-kadang kami juga harus, ya itu tadi insting. Kami juga nggak bisa menilai orang dari penampilan kan. Iya. Contohnya Mbak Dana ketika misalnya pertama kali lewat di Jembatan Kuningan terus cari foto, siapa yang tahu gitu loh, itu ya fotoin aja nanti juga. Kalau ini mungkin kalau saya dulu, kalau saya memperhitungkan outfitnya nggak pas sesuai dengan selera saya, ya pasti nggak saya fotoin gitu. Tapi
akhirnya harus berubah ya, harus berubah ya. Ada juga teman-teman yang dia nggak peduli itu orang mau rombongannya RT RW kayak di foto aja gitu ya. Tapi ada kemudian kan berproses. Ada juga teman-teman seperti saya, teman-teman pesepeda yang nggak pakai helm, saya nggak fotoin. Ya, itu bagian dari bagus sih, itu bagian dari pendidikan untuk keselamatan. Betul, harus begitu kali ya. Itu Devi. Terus sama ini Mbak Dana, kalau saya tambahkan ya, hubungan antara kayak komunitas dengan fotografer, community fotografer ini loh sangat penting karena contohnya kayak Velocity kan juga mengadakan charity ya. Kayak waktu itu kita untuk mencari dana 1.000 kilo untuk Love Pink gitu ya. Ya di bulan puasa kan juga kalian aktif kan? Ya, nah itu kegiatan sosialnya. Kita kontak ke Binloop. Kebetulan waktu itu Binloop ya, jadi kita kontak ke mereka bantu untuk blast di akunnya mereka, terus di akun mereka masing-masing. Jadi dengan demikian mereka tahu, oh Velocity lagi cari donasi apa dan sebagainya gitu. Jadi itu sangat bantu sih. Terus malah bahkan mungkin mereka bisa gini, ada yang perlu dibantu untuk foto nggak? Oh luar biasa. Iya, jadi pada saat kita lagi ride-nya, jadi mereka tuh emang teman-teman fotografer nih ini sih membantu kita gitu. Jadi media juga sih ya untuk kita. Untuk menyampaikan ya, menyebarluaskan kegiatan sosialnya ini komunitas-komunitas sepeda gitu seperti Velocity itu. Yang saya tahu di bulan puasa aktif sekali ya memberikan macam-macam ya Dev ya, ada bukaan puasa, ada kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh mereka yang kurang ini ya beruntung. Iya, waktu bulan Kartini kemarin kita itu kan memberikan santunan untuk penganyam lansia kan, ibu-ibu penganyam tas lansia. Nah, itu menggandeng juga kan pasti teman-teman fotografer ya, sehingga bisa di eko kemana-mana lah gitu istilahnya. Gitu. Dan untuk teman-teman fotografer itu juga bagian dari amal loh, ya kan? Iya. Itu bantu. Jadi nggak semuanya itu memang bisa dinilai dengan uang ya, tapi kerjasama yang tidak bernilai tadi. Bahkan Mbak ada yang kayak gini. Waktu itu kita kan untuk yang Love Pink itu, jadi mereka malah nawarin, boleh nggak? Jadi setiap mereka ada yang beli, mereka sisihkan ada sekian rupiah. Itu mereka sisihkan untuk donasi yang waktu itu Love Pink. Biasa. Malah kan kalau dipikir-pikir ya. Oh, ini foto, maksudnya foto yang dibeli gitu? Iya, jadi kalau ada yang beli, misalkan Mbak Dana beli ke fotografer A, nah nanti dia langsung menyisihkan, misalkan harganya 50.000, dia menyisihkan 5.000 gitu. Nah nanti kali berapa orang itu dia kasih ke kita, gitu sih. Ya maksudnya. Ya, padahal kan kalau dipikir ini masa sulit ya, tapi masih terpikirkan untuk bantu juga gitu. Jadi kita tuh benar-benar ini sih. Ya kayak tadi Mas Desman, jangan semua terpikirkan untuk cari uang, ya nggak sih? Karena banyak yang nggak ternilai dengan uang ya. Iya. Karena seperti networking itu kita nggak pernah tahu kan. Iya. Gitu. Baik, kalau gitu Devi dan Desman ngobrol asiknya, terima kasih banyak, semoga menambah inspirasi dan tentunya manfaat untuk para penonton YouTube AHA Moments with Dana Iswara. Untuk semuanya para penonton AHA Moments dimanapun berada, jangan lupa ya di like episode saya bersama Desman dan Devi dari Velocity Club ini, dan juga subscribe di kanal YouTube. Sampai ketemu di episode berikutnya. AHA Moments with Dana Iswara.